Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 1 hingga yang ke-25. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk bangun di pagi hari dan sehat dan nyaman. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, berikanlah kami hikmat, kepintaran untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Kitab 1 Samuel 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kau sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus menutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenekmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kepada kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu.
Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu, itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukan Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kotong diajak untuk belajar dari Samuel. Ada beberapa hal yang perlu kotong pelajari dari Samuel, yakni yang pertama, saya mau memberitahukan bahwa Samuel di sini sedang menunjukkan penarikan dirinya dan membutuhkan pengakuan dari seluruh bangsa Israel untuk menjadi saksi serta menjadikan Allah juga saksi dari segala tugas dan pekerjaan pelayanannya bagi bangsa Israel yang benar-benar mengindahkan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang kedua, dalam penyampaian ini Samuel juga memberikan satu nasihat yang sangat-sangat baik bagi bangsa Israel dengan mengingatkan bahwa harus ada keadilan bagi Allah terhadap setiap perilaku kita. Kenapa saya bilang keadilan bagi Allah terhadap setiap perilaku bangsa Israel? Karena Samuel mengingatkan bahwa bangsa Israel pernah ditolong berulang-ulang kali sampai pada masa mereka menetap, dan pertolongan itu selalu diberikan dengan penuh sukacita daripada Allah, tanpa Allah memandang bahwa mereka terus kembali kepada hal-hal yang tidak mengindahkan perintahnya. Bahkan sampai pada masa ini, masa di mana Samuel menarik diri dan mereka meminta raja. Dan Samuel memberikan penegasan bahwa sebenarnya raja itu adalah Allah. Jadi kita harus melakukan perintah Allah. Kita harus melaksanakan apa yang menjadi keinginan hati Allah. Lalu yang ketiga, di dalam isi pembicaraan Samuel ini juga Samuel memberitahukan peringatan bagi bangsa Israel untuk mengetahui bahwa Allah akan menghukum setiap kita yang tidak taat
akan apa yang menjadi keinginannya, yang menganggap bahwa kotong selalu menginginkan keadilan, tetapi kotong tidak pernah memberikan keadilan bagi Allah. Jadi, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kan kotong dituntun oleh tema kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu saya memberikan 3 poin yang paling penting dalam pembacaan pada hari ini. Tetapi saya juga mau memberikan satu kaitan dengan kehidupan saat ini, dari tema dan dari 3 hal yang saya berikan. Mengingat bahwa ketong adalah manusia yang penuh dengan keegoisan. Dalam ketemu keegoisan itu, setiap kita sering lupa atau sengaja lupa terhadap ketidakadilan dan keadilan yang kotong lihat. Kotong akan merasa adil ketika orang lain yang mendapatkannya, lalu kotong merasa tidak adil kalau kotong yang mendapatkannya. Ini 2 hal yang sangat-sangat signifikan di dalam ketemu kehidupan, baik itu dalam rumah tangga maupun kehidupan pribadi. Contoh yang paling konkret, paling nyata pada saat ini adalah kotong selalu membandingkan dan menganggap bahwa dalam satu keluarganya kita tuh ada ketidakadilan dibandingkan dengan rumah tangga yang lain. Kotong melihat bahwa kotong pun istri mulai keriput, kotong pun suami mulai keriput, kotong punya penghasilan kurang, kotong pun anak-anak mengalami keterbelakangan yang tidak sama dengan yang lain, lalu kotong merasa bahwa itu ketidakadilan. Itu di dalam rumah tangga. Di dalam pribadi, kotong sering menyebutnya dengan insecure. Kotong mengalami kondisi di mana kotong merasa kotong mundur dari kotong pun diri sendiri. Padahal hal itu menjadi adil bagi semua orang untuk mewujud nyatakan kotong punya diri ini adalah ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang paling indah, ciptaan yang paling khusus yang diberikan hikmat kebijaksanaan. Itulah perbedaan kita. Jadi kalau perbedaan yang sepertinya kotong pun rambut, sepertinya kotong mengalami kekurangan, padahal kotong ada baik-baik saja, kotong ada diberikan kesehatan, kotong ada diberikan kecukupan, tapi kotong masih terus menganggap bahwa itu tidak adil, itu patut dipertanyakan. Lalu dalam kemanusiaan yang egois ini, saya mau kasih ingat bahwa kotong harus jadi manusia yang beradab. Beradab itu maksudnya apa? Beradab itu seperti berperilaku, berbahasa, sopan, santun, beretika, beretitude tinggi. Jadi apa yang benar-benar kotong inginkan, harusnya kotong lakukan duluan. Itu menunjukkan bahwa kotong kemanusiaan adil dan beradab. Jadi di sila yang kedua dalam Pancasila, tetapi bukan hanya sila kedua dalam Pancasila yang kotong harus jalankan, tapi mengingat bahwa itu juga ada di dalam firman Tuhan dan kotong harus mewujud nyatakan dalam kehidupan kita. Samuel berbagi keadilan dengan kondisi dan waktu, dengan fisik yang sudah semakin rentan. Dia adil, dia mengambil waktu untuk beristirahat sambil mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak lagi membuat ketidakadilan bagi Allah dan tetap senantiasa berperilaku baik terhadap Allah, mengingat hal-hal yang baik yang selalu Allah percayakan di dalam kehidupan mereka. Ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita semua. Saya, Bapak, Mama, Saudara semua. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa kepada Tuhan, dengan berdoa sesuai dengan ajaran
yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.